Sejahtera kita semuanya. Baik, pada pembelajaran siang hari ini, monggo yang ditugaskan untuk memimpin pembelajaran pada siang hari ini. Monggo Pak Izin. J, Pak, dari kelompok 3, monggo yang akan menyiapkan untuk laporan kesiapan kelas dari Saudara Baik, Imam Adlan, dan doa akan dibacakan oleh Saudara Maiselino. mohon izin nanti ada yang belum masuk, kurang 2 orang laporan berarti masih belum masuk ya. Oke, Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 66 dengan jumlah 38 orang hadir, 2 masih belum masuk ke Zoom, siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan, Mas. Siap laksanakan. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai untuk kita hari ini, marilah kita berdoa dulu yang akan disampaikan oleh Saudara Maisileno Ansfridus Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Baik, apakah suara saya masuk? Masuk, Mas. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita akan mulai dengan berdoa. Sebelumnya saya akan memimpin doa secara agama saya, yaitu agama Katolik. Teman-teman yang memiliki keyakinan yang lain bisa menyesuaikan. Kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita untuk berinteraksi dengan Dia yang Maha Kuasa. Dibuka dengan tangan kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih dan bersyukur atas berkat-Mu bagi seluruh umat beragama di Indonesia ini, sehingga kami semua dapat hidup berdampingan dan rukun. Berkat rahmat-Mu yang maha besar, kami semua dapat Engkau persatukan sebagai umat yang taat akan perintah-Mu untuk saling membantu dan menguatkan, memiliki rasa persaudaraan yang rukun, dan saling menghormati satu sama lain. Selain itu ya Bapa, kami menghadap-Mu untuk memohon ampunan atas dosa-dosa, baik secara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kiranya Engkau selalu mengingatkan kami apabila kami berjalan di jalur yang salah ataupun yang menyimpang. Kami percaya Engkau adalah pengampun maha besar yang menyelamatkan kami untuk tetap berada di jalan-Mu. Adapun saat ini ya Bapa, kami, para CPNS, Kementerian Agama, di wilayah daerah Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta, sedang mengikuti Latsar. Kami mohon pencurahan kasih dan karunia-Mu yang melimpah, dan kuatkanlah kami, agar kami mampu mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab, terutama dalam mewujudkan moderasi beragama lewat sesi pembelajaran ini, sehingga nantinya kami dapat memperoleh manfaat yang baik, yang juga dapat kami implementasikan dalam pekerjaan dan keseharian kami. Berkatilah pula para pimpinan, pemateri, panitia, dan seluruh penyelenggara Latsar ini, sehingga niat bakti mereka dalam seluruh rangkaian pelatihan dapat tersampaikan dengan baik dan mewujudkan secara nyata proses kemajuan bangsa dan bernegara di tengah kemajemukan kami ini. Akhirnya ya Bapa, dengan penuh niat dan harapan kami bersama ini, doa kami panjatkan kehadirat-Mu, Sang Juru Selamat. Amin. Dalam nama
kepada Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Mas Maiselino untuk selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan March Kementerian Agama Republik Indonesia. membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk berdamai, untuk khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat
Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada panitia. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini silakan Bapak Ibu masuk ke room yang telah kami persediakan, ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, 2 sambil nunggu konfirmasi narasumber nanti jam 13.15. Untuk kelompok 3 dan 4 silakan bersama Ibu Rizka yang telah kami sediakan. Terima kasih Mas Nanang. Oke, Mbak Rizka, maka Mbak Rizka masuk di room. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu teman-teman semua siang ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat, sehat sehat. Ibu. Luar biasa. Ya, masih tetap semangat. Iya, Bagus. semangat ya. Ini adalah di periode terakhir ya untuk kegiatan pelatihan dasar. Mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya baru bisa bergabung ya di hari siang hari ini ya karena tadi pagi di Balikdiklat masih ada kegiatan seminar rancangan aktualisasi untuk periode 8. Oke, baik, langsung saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya pada siang hari ini ya, kita adalah sinkronus kedua di agenda 1 ya. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah terlihat, Ibu? Iya, Sudah. baik. Aman Bu. Ya, jadi ini adalah sinkronus kedua atau pertemuan kedua untuk agenda 1. Kita ingat kembali bahwa di agenda 1 ini ada 3 mata pelatihan ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan kesiapsiagaan bela negara. Untuk wawasan kebangsaan dan analisis isu kontemporer ya, 2 mata pelatihan ini sudah Bapak Ibu dapatkan ya, sudah kita review bersama di sinkronus yang pertama ya untuk di agenda 1. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya juga sudah mengaplikasikannya ke dalam penyelesaian tugas-tugas baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya terkait agenda pembelajaran pada siang ini ya, kita yang pertama nanti adalah masih penguatan ya, penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan juga analisis isu kontemporer dan nanti sedikit materi untuk kesiapsiagaan bela negara ya, karena terjadwal ya kita di siang ini adalah materinya kesiapsiagaan bela negara. Akan tetapi semua materi itu nanti akan tetap kita review. Nah, kemudian setelah penguatan atau review materi, nanti ada paparan hasil tugas saat sinkronus yang pertama ya. Seperti yang saya sampaikan saat di sinkronus yang pertama, bahwa nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya memaparkan atau mempresentasikan lembar kerja untuk tugas individu ya di poin 1, 2, 3 ya. Kemudian karena ini peserta ya jumlahnya 20, kemudian ada keterbatasan waktu sehingga nanti tidak semua peserta nanti memaparkan tugas individu ya, nanti perwakilan eh, harapan saya nanti ada perwakilan 2 peserta nanti dari kelompok 3 dan 2 peserta dari kelompok 4 gitu ya, harapannya nanti untuk jabatan fungsionalnya variatif ya. Nah, sehingga bisa menggambarkan keseluruhan dan nanti juga hasil review bisa digunakan oleh seluruh peserta yang ada di sini gitu ya. Jadi nanti setelah paparan nanti akan ada review, kita cermati bersama, kemudian nanti ada review secara umum ya, dan itu nanti reviewnya juga diperuntukkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ada di
Ini. Oke, eh, baik, untuk yang pertama ya, seperti yang saya sampaikan, ya kita ulang kembali, kita review kembali ya untuk materi mata pelatihan di agenda satu ini, ya, yang Bapak, Ibu, dan teman-teman ingat ya, pastinya adalah di materi yang pertama atau di modul pertama ya, di sana ada sikap kalau sikap perilaku bela negara inilah ending dari agenda satu. Kemudian untuk materi yang pertama ini adalah ada wawasan kebangsaan, eh, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Nah, kemudian di sini ya kita di sinkronis yang lalu ya kita telah melihat pengertian ya tentang wawasan kebangsaan ya yang berawal dari wawasan Nusantara. Kemudian juga kita sudah mengetahui tentang konsensus dasar ya atau empat pilar kebangsaan ya yang masing-masing Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ini memiliki esensi nilai-nilai kebangsaan ya sehingga disebut sebagai empat pilar kebangsaan. Kemudian juga di simposium yang pertama ya, kita review kembali, kita mengetahui bahwa eh, apa tentang bendera, bahasa, lambang negara setelah kebangsaan ya, ini setelah legal di dalam Undang-Undang ya Nomor 24 Tahun 2009. Nah, kemudian untuk nilai-nilai bela negara ya, Bapak Ibu, di simposium yang pertama kita juga sedikit banyak gitu ya, sudah berdiskusi implementasi nilai-nilai atau aksi nyata yang bisa Bapak Ibu teman-teman lakukan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara ya. Kemarin kita diskusi ada 5 nilai bela negara yang masing-masing nilai itu memiliki indikator nilai atau penanda ya. Indikator adalah penanda. Nah, kemudian di sistem administrasi NKRI ya, ini adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa ya. Kita ingat kembali bahwa Bapak Ibu sebagai PNS ya saat ini masih menjadi CPNS ya yang nantinya selesai latsar menjadi PNS 100% ya. Nah, itu kan memiliki fungsi ya di awal di sinkronis pertama bahwa fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa ya. Nah, ini juga harus memiliki nasionalisme ya sehingga Bapak Ibu juga wajib ya mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada landasan konstitusional tentang sistem administrasi NKRI dan juga Bapak Ibu perlu mengetahui, memahami peran ASN ya berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014. Nah, ini yang kemarin juga sudah kita berikan bahwa bendera, bahasa, lambang negara adalah kebangsaan ya ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nah, ini Bapak Ibu ya sedikit tambahan tentang dasar hukum. Mengapa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya ya, karena saya juga sebagai PNS, ini harus ikut dalam usaha atau upaya pembelaan negara ya. Jadi ada dasar hukumnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah di pasal 27 ayat 3 ya bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha upaya pembelaan negara dan juga di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ya di pasal 30 ayat 1 ya ini juga di sana bahwa tiap-tiap warga negara disebutkan ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, di sini juga kita lihat ada definisi tentang bela negara ya, yaitu tekad, sikap dan perilaku ya. Kemarin saat diskusi adalah aksi nyata gitu ya yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bela negara itu adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ya berdasarkan dari empat pilar bangsaan.
Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang kemarin ya kita diskusikan ada rumusan ya 5 nilai dasar atau 5 nilai bela negara gitu ya. Masing-masing nilai memiliki indikator nilai. Nah, kemudian Bapak Ibu sintesis atau rangkuman di modul yang kedua yaitu materi analisis isu kontemporer ya. Kita awali dari perubahan lingkungan strategis gitu ya. Nah, perubahan lingkungan strategis ini memiliki dampak Bapak Ibu ya, dampak positifnya adalah meningkatkan kualitas hidup ya. Kemudian dampak yang lain adalah menjadi sebuah atau menjadi potensi ya, isu-isu masalah yang berkembang ya saat ini menjadi potensi sebagai ancaman, gangguan ya, kemudian hambatan dan tantangan ya. Ini tentunya adalah untuk isu-isu kontemporer di fokus atau jangkauan negara atau bangsa. Nah, kemudian juga kemarin ya untuk tugas individu ya Bapak Ibu sudah mengaplikasikan ya pengetahuan Bapak Ibu sudah praktek langsung untuk menyelesaikan tugasnya yaitu mengidentifikasi isu kritikal ya yang isu itu nanti masalah itu nanti eh, harus dihadapi kemudian juga diidentifikasi dipahami kemudian dipilih atau ditapis ya. Kemarin yang Bapak Ibu praktekkan adalah dengan teknik apa Bapak Ibu kemarin di tugas individu teknik apa untuk menapis isu yang sudah Bapak Ibu praktekkan? PKM, APKL. Ya, APKL dan USG. USG ya, itu yang sudah langsung Bapak Ibu praktekkan. Nah, kemudian dari isu-isu yang sudah diidentifikasi, kemudian dipilih atau ditapis juga Bapak Ibu sudah mempraktekkan langsung bahwa setelah ketemu core isu ya atau isu paling aktual kemudian isu itu nanti dianalisis ya untuk saat ini di kegiatan Latsar kita memakai fishbone diagram atau diagram tulang ikan ya yang lebih sederhana yaitu menentukan penyebab-penyebab isu atau masalah yang munculkan dan setelah dianalisis ya Bapak Ibu perlu apa namanya mencari solusi ya atau menyelesaikan masalah atau isu-isu sebagai alternatif rekomendasi ya itu untuk di agenda di mata pelatihan yang kedua. Nah, kemudian Bapak Ibu eh, di mata pelatihan wawasan maaf di mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara ya ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui ya yaitu nanti terkait apa nanti yang ada di dalam materi kesiapsiagaan bela negara ya sejatinya ini Bapak Ibu bahwa kesiapsiagaan bela negara itu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, ya ingat Bapak Ibu, secara fisik, mental maupun sosial. Ya, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga ya dilandasi kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Mengapa materi kesiapsiagaan bela negara ini penting untuk disampaikan? Karena mata pelatihan ini adalah menjadi dasar. Bapak Ibu harus sehat eh, secara jasmani. Jasmani itu fisik, ya lahiriahnya Bapak Ibu sehat, ya. Kemudian juga yang kedua adalah tentang kesiapsiagaan mental, kesehatan mental. Mental itu lebih ke olah pikiran, olah hati, ya, sehingga Bapak Ibu nanti di tempat tugas saat ini siap ya sudah menjadi calon pegawai negeri sipil yang sebentar lagi akan menjadi PNS dan mengabdi, siap dengan segala resiko, dengan segala permasalahan yang hadir di tengah-tengah Bapak Ibu menjalankan tugas pokok dan fungsi pada jabatan masing-masing ya. Jadi itu adalah inti dari mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Nah, di kemampuan awal bela negara ini ya Bapak Ibu harus mengetahui kesiapsiagaan jasmani ya
tentang manfaat Bapak Ibu harus menjaga kesehatan jasmani ya. Kesehatan jasmani ini lebih ke kebugaran secara fisik ya. Bapak Ibu terlihat sehat saat ini. Misalkan apa kalau gangguan kesehatan, misalkan Bapak Ibu flu, batuk, pilek. Nah, itu adalah Bapak Ibu sedang kurang sehat gitu ya. Ternyata imunitas atau kekebalan tubuh Bapak Ibu sedang terganggu oleh virus influenza misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu terlihat secara fisik itu harus sehat. Bagaimana kita menjaga kondisi kesehatan tubuh yang yaitu dengan pola hidup sehat Bapak Ibu ya. Jadi pola hidup sehat itu pola makannya juga sehat, kemudian pola hidup itu dari kesehariannya ya, dari tidurnya yang cukup, tidak banyak